Halo, selamat datang di channel YouTube gue. Asik. Gak ya. Oke, buat teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube gue. Dan ini adalah video pertama gue di YouTube. Dan mohon maaf banget kalau di video ini agak gak berkualitas gitu, agak menyesal, agak menyebalkan, dan backgroundnya juga gak ada apa-apanya ya. Background gue di belakang gue ini ya begini-begini aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan video kali ini bisa teman-teman nikmati sampai selesai ya. Nah, sebelumnya kenalin, nama gue Hamzah, dan kali ini gue bakal ngebahas yang namanya voice over talent. Kalau teman-teman nggak tahu yang namanya voice over talent, jadi simak videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjut ke dalam inti videonya nih teman-teman, boleh bantu support dulu dong dengan klik subscribe-nya, like juga, dan jangan lupa tinggalin komennya, dan aktifin notifikasi loncengnya ya teman-teman, supaya nanti ketika gue upload video-video selanjutnya akan ada notifikasi di handphone teman-teman ya. Oke deh kalau gitu teman-teman, sebelum kita lanjut ke dalam inti videonya, yuk kita cek intronya dulu. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin banyak ya yang udah tahu apa itu voice over talent, dan ada juga yang belum tahu ya voice over talent itu apa. Jadi voice over talent itu adalah sebuah job atau sebuah pekerjaan seseorang, yaitu dalam mengisi suara film, iklan, ataupun dia mendabar anime kartun. Nah, untuk di kali ini yang bakal gua bahas, jadi voice over talent ini kan dia bekerja di balik layar ya, atau job desk-nya dia itu adalah mengisi suara di balik layar tanpa menampilkan wajahnya. Tapi untuk di belakangan ini banyak banget voice over talent yang menampilkan wajahnya di publik. Nah, siapa aja sih voice over talent tersebut yang menampilkan wajahnya di publik? Ya banyak banget. Gak hanya satu atau dua, tapi yang bakal gue kenalin hanya satu atau dua aja. Karena ini adalah video pertama gue, jadi mungkin hanya sedikit aja yang bakal gue tampilkan ya kepada teman-teman mengenai voice over talent ini. Nah, voice over talent ini ya dimana mereka yang biasa bekerja di balik layar dan tiba-tiba muncul di depan layar, itu kan menjadi suatu hal yang berbeda ya, yang mungkin wajib atau nggak wajib juga sih sebetulnya ya kita lihat. Tapi ya boleh lah kita lihat sedikit ya bagaimana sih cara dia bekerja, karena dia menampilkan di publik itu dengan menunjukkan skillnya juga. Jadi kayaknya wah banget ya, atau luar biasa banget. Kebetulan gue juga dulu kan mantan CSO ya, atau Customer Service Office. Sombong amat. Nah, jadi ya job desk-nya nggak jauh beda, sama-sama kita menjual suara gitu loh, kayak penyanyi ya kan. Oke deh, ke teman-teman nih, gue bakal kenalin yang pertama ya buat teman-teman. Ini gue ngambil videonya itu lewat TikTok, dan ini yang pertama itu adalah ada Bang Bimo ya. Bang Bimo, dia adalah seorang pengisi suara atau dubber. Nah, kita bakal cek videonya langsung deh ya sama-sama. Voiceover duet cek. Oke, waktunya kita sekarang duet voiceover. Ceritanya kita mau promosiin minuman kesehatan OKE. Jadi saya dulu, abis itu teman-teman dengan intonasi dan juga nada-nada yang promo banget. Siap? Let's go. Minuman kesehatan OKE. Tinggi vitamin dan mineral, bantu harimu semakin semangat dan pastinya selalu sehat. Minuman kesehatan OKE. Sekarang giliran kamu dengan improvisasi skrip terserah kamu. Oke? Sikat. Minuman kesehatan OKE. Jadi manusia hebat banget sumpah. Dia bisa mainin tone suaranya yang begitu menjual gitu kan. Ini dia mengisi suara iklan ya, minuman OKE. Nah, dia itu mengisi suara iklan itu nggak hanya sembarang mengisi aja gitu, tapi di dalam tune atau suara yang dia keluarkan itu dia harus menghasilkan daya tarik untuk si pendengar supaya mau mendengarkan, sehingga ujung-ujungnya itu membeli gitu. Sama halnya ini kayak tele gitu ya, kayak tele, tapi bedanya ini iklannya ya. Kalau untuk telenya itu kan mereka memang menjual melalui telepon langsung, presentasi langsung gitu. Nah, nggak jauh beda sih sebetulnya sama gue dulu waktu gue menjadi CS ya. Kalau gue kan CS ya
SOP gue itu ya cuman 3 aja gitu. SOP pentingnya ya hanya 3 aja. Yang pertama itu greeting, yang kedua itu gue menyampaikan sesuatu hal yang dibutuhkan oleh customer, yang ketiga yaitu closing gitu ya kan. Nah, ketiga hal inilah yang penting. Kenapa? Karena memang ketiga hal inilah yang menjadi salah satu daya tarik untuk si customer, sehingga si customer tuh nyaman menelpon kita gitu. Kalau ini kan dia menjual kan hati kepada si customer, kalau dia membeli ini dia dapat benefit apa, dia bakal kenapa nanti dengan membeli ini ya, ujung ya pastinya ya nggak bakal kenapa-napa ya, tapi ya pasti ada manfaatnya di suatu hal produk gitu ya kan. Karena semua produk itu kalau buat gue itu bagus, cuman ya setiap produk itu menampilkan yang terbaik lah ya, nggak ada sih produk yang jelek kalau buat gue ya gitu. Nah, bukan hanya Bang Bimo aja yang menampilkan wajahnya di publik, ada satu lagi yang menampilkan wajahnya di publik. Kita bakal cek ya, namanya Kak Laila, dia juga menampilkan wajahnya di publik. Sebetulnya bukan hanya mereka aja sih, ada beberapa, tapi gue hanya menampilkan 2 aja ya. Nah, kita bakal cek nih, gue lewat TikTok juga ya. Nama TikToknya Kak Laila itu apa ya namanya? A few moments later. Oh, Laila Dirina. Nanti gue bakal simpen di bawah sini ya untuk nama-nama TikToknya ya, edit TikToknya buat teman-teman semuanya, supaya teman-teman nanti bisa cek juga gimana sih jadi voice talent gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman ya, gue pengen deh jadi voice talent gitu, dan gue pengen deh bisa kayak gitu. Nah, teman-teman nanti bisa latihan gitu loh, bisa latih tone suaranya dari mulai up, low, deep, itu memiliki tipe suara yang berbeda-beda ya. Tapi kalau Bang Bimo tadi, dia bisa menguasai semuanya. Jadi kalau gua punya produk dan gua pengen endorse supaya dia mengisi suara produk gua bakal pilih dia. Maka dia bagus banget. Tapi Kak Laila ini juga nggak kalah jauh bagusnya sih kalau buat gue ya. Jadi banyak yang ketipu sebetulnya dengan Kak Laila. Kalau Kak Laila ini kan dia itu lebih bisa mencontohkan si pengisi suara aslinya ya, tapi sebetulnya bukan dia yang mengisi gitu. Nah, kita cek. Spotify Premium memberikan sekitar. Bisa diem gak? Gue lagi galau tahu. Ganggu aja nih mbak Nyikra. Ya, konsep videonya lucu banget sih sebetulnya ya. Jadi Kenapa dia saya yang harus diem? Ada bikin juga kamu yang berlangganan tagnya itu Spotify ya Premium. betul-betul Ribet bayarnya mahal. memancing si Kata siapa? pendengar itu Spotify tertarik Premium gitu sekarang atau bisa kamu suka dengan dapatkan apa yang dia mudah karena bawakan. bayarnya Jadi tidak hanya segampang dalam itu. suaranya Hanya aja, tapi dengan videonya sekali itu klik menggunakan GoPay. membawa kelucuan Ada gitu ya. cashback sampai 20.000. Jadi kamu nggak perlu dengerin cerita Peter melompat lagi. Tunggu apa lagi? Buruan berlangganan Spotify, pakai GoPay. Ribet bayarnya mahal. Jalanan tuh. Gua kalau kayak gini bisa gak ya? Nah, buat lu pada bisa gak kayak gini? Tapi kalau lu pada punya cita-cita pengen jadi voice talent ya, lu pasti latihan sih banyak-banyak supaya lu bisa punya bakat yang luar biasa nantinya ke depannya buat jadi voice talent. Ya, job desk ini kalau bisa dibilang penghasilannya gede, kalau menurut gue ya gede sih ya. Soalnya ya, yang menjadi voice over talent itu dia punya fungsi atau skill yang hebat, yang mesti dilatih, dan itu ya latihannya itu nggak hanya 1 atau 2 kali aja, tapi mereka harus melatihnya itu rutin gitu loh ya. Jadi nggak hanya latihan besok enggak ya, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu ya nggak bakal jadi dia jadi voice over talent ya, malah dia bakal jadinya itu ya mungkin ya jauh-jauh ya jadi tele yang sifatnya ya nggak terlalu sulit atau ya nggak sefungsi ini gitu. Kalau tele itu mereka lebih menjual via telepon, presentasi tentang produknya, tapi ya nggak gampang juga sih jadi tele. Aduh, nggak tahu deh, gue bingung ya kan.
gue ini jago banget sumpah, Bang Bimo dan Kak Ayla itu jago banget sumpah untuk mengisi suara atau daba gitu ya. Dan mereka juga kalau gue lihat di history perjalanan jobnya juga ya banyak yang udah mereka jalanin. Mereka udah terjun di dunia voice over talent ini ya, bukan hanya satu atau dua kali aja, banyak banget yang udah mereka jalanin gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen jadi kayak gini ya, yuk latihan, gue juga masih latihan kok. Kalau gue dulu soalnya gampang banget, kayak gue dulu nih misalkan ya, gue kasih contoh satu deh. Kalau gue opening atau greeting kepada customer via telepon, misalkan produknya tisu deh ya, tisu. Jadi gue tuh gampang kayak gini. Tisu, selamat pagi, dengan saya Hamzah, ada yang bisa saya bantu? Nah kayak gitu tuh kalau gue dulu. Mungkin gue bisa nih, gue ngeduetin si Bang Bimo coba ya. Tadi tuh kan Bang Bimo dia yang kayak ngajak duet gitu ya. Ya gue coba duetin deh. Gue bakal lihat lagi Bang Bimo ya. Bimoki nama TikToknya cuy. Gue bakal cek. Oke nih yang ini nih. Voiceover duet cek. Langsung Oke, aja ya cuy. waktunya kita sekarang duet voiceover. Ceritanya kita mau promosiin minuman kesehatan OKE. Jadi saya dulu, habis itu teman-teman dengan intonasi dan juga nada-nada yang promo banget. Oke. Let's go. Minuman kesehatan OKE, tinggi vitamin dan mineral, bantu harimu semakin semangat dan pastinya selalu sehat. Minuman kesehatan OKE. Sekarang giliran kamu dengan improvisasi skrip terserah kamu. Gue nih cuy. Oke? Sikat. Minuman kesehatan OKE. Minuman yang membuat sehat dan semakin aktif, minuman OKE. Mantap, Yahut, bisa dibeli di toko-toko terdekat. Minuman OKE, mantap betul. Nah, gitu tuh cuy. Nah, gitu aja ya cuy. Gue gak terlalu jauh banget untuk tentang voice over talent ya. Soalnya gue gak jatuh di dalam bidang yang itu. Gue jatuh di dalam CSO. Jadi kalau teman-teman punya cita-cita untuk menjadi voice over talent, yuk latihan teman-teman dari sekarang juga, motivasi kehidupan teman-teman untuk menjadi voice over talent. Bangkitkan semangat teman-teman. Dan kalau teman-teman pengen jadi CSO juga ya bisa lah ya. Oke deh buat teman-teman semuanya, video kali ini segitu aja. Dan ini adalah video pertama gue. Jadi gue ingatkan sekali lagi buat teman-teman, support gue supaya gue bisa lebih kasih yang berkualitas lagi buat teman-teman. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya teman-teman ya. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like beserta komennya, notifikasi loncengnya supaya dapat video update selanjutnya. Oke buat teman-teman, sekian. Semoga video ini menjadi video yang menemani teman-teman kapanpun dan dimanapun. Ya, belibet banget mulut gue ya kan. Tolong. Oke buat lulus semua, sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you next.